dan dia menjelaskan semuanya secara detail apa-apa yang dialaminya dan apa-apa yang menjadi beban mentalnya dan apa-apa yang menjadi beban perasaannya, tekanan-tekanan itu. Nah, ketika berbicara dengan kami, tentunya kami melihat ini adalah tidak hanya persoalan hukum, tapi persoalan psikologis. Jadi yang kita benahi kejiwaannya dulu supaya dia merasa tenang dengan kami. Kita kemudian berbicara panjang dari hati ke hati, terbukalah semuanya. Nah, dari cerita ini kami berkesimpulan bahwasanya ini bukanlah pelaku tunggal, artinya ada pelaku yang lain. Baradae terlibat dalam kasus ini ataukah memang ini adalah suruhan atau bagaimana, Pak? Secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh, makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan, hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi, jadi kita tidak akan buka di sini. Kira-kira Baradae menyebutkan tidak, Pak, ada berapa orang mungkin yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang, tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya. Untuk pelecehan seksual atau yang lainnya dia tidak tahu, tapi untuk yang lain-lainnya dia tahu. Bagaimana keadaan Baradae saat ini, Pak? Setelah kita bertemu, tentunya yang pertama memang kemarin-kemarin dia mengalami tekanan kejiwaan, jadi beban mental berat, tapi kita coba untuk menenangkan dia secara kejiwaan juga, secara psikologis. Dia kemudian merasa nyaman, tenang, dan saat sekarang dia sudah sehat, kondisinya baik dan nyaman, sehingga dia bisa menceritakan semuanya secara gamblang apa adanya. Termasuk dengan kronologis pada saat Yosua meninggal, Brigadir Yosua? Yang terdahulu tentunya berbeda dengan yang sekarang ya, ceritanya ya. Makanya kenapa ada pengacara mengundurkan diri ya, salah satunya ya memang berbeda ceritanya. Jadi dengan temuan-temuan yang kita dapat dari cerita dan curhatan yang bersangkutan, kita bisa berkesimpulan bahwasannya sebenarnya Baradae ini adalah salah satu saksi kunci juga. Yang penting, jadi saksi kunci yang utama, makanya kepentingannya adalah kita harus menyelamatkan Baradae dalam konteks saksi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, yang lebih kuat lagi, yang sehingga bisa menjelaskan semua permasalahan pidana ini secara menyeluruh. Baik. Tapi adakah cerita dari Baradae, Pak, terkait Irjen Polisi Verdi Sambo? Tentunya ada, ya kan itu memang satu paket ceritanya itu kan. Dan dia juga kan adalah ajudannya, jadi cerita itu ada cerita itu.